action let's go 저 건물을 찾으러 Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian permintaan. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan pasar penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input. Barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Dalam perekonomian, permintaan menjadi suatu hal penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi dalam suatu pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada harga dan waktu tertentu dan sesuai dengan pendapatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan berbagai permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang kita butuhkan. Contohnya, permintaan terhadap pokok sehari-hari dan jasa angkutan umum. Contoh yang kedua yaitu permintaan terhadap minyak bumi oleh negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam tersebut di negaranya sendiri. Atau dengan kata lain, negara-negara yang meskipun mempunyai sumber daya alam minyak bumi di negaranya sendiri tetapi masih kekurangan pasokan. Seperti Indonesia, mereka melakukan permintaan minyak bumi kepada negara-negara yang mempunyai sumber daya alam minyak bumi yang sangat besar, yaitu negara-negara Timur Tengah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau mewakili kuantitas yang diminta seseorang terhadap suatu barang pada tingkat harga yang diberikan. Syaratnya, konsumen harus memiliki kesediaan untuk membeli dan memiliki kemampuan untuk membeli. Pada tingkat harga berbeda, kuantitas yang diminta juga berbeda. Sesuai hukum permintaan, kuantitas yang diminta naik jika harga turun dan sebaliknya berlaku. Kemudian, jika permintaan individu untuk seluruh konsumen pasar, kita mendapatkan permintaan pasar. Karena itu, permintaan individu dan permintaan pasar memiliki faktor penentu yang sama. Selain harga, permintaan juga dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan, ekspektasi harga di masa depan, harga barang terkait substitusi dan komplement, selera, dan preferensi. Sementara itu, kemampuan untuk membeli menentukan kita memiliki sumber daya untuk mendapatkan barang, karena kesediaan harus disertai dengan kemampuan untuk membeli untuk menghasilkan permintaan. Contohnya, jika kita menginginkan mobil tapi tidak mampu membelinya, itu tidak menghasilkan permintaan. Begitupun sebaliknya, kita mampu membeli mobil karena memiliki uang tapi tidak menginginkannya, tidak juga mengarah ke permintaan. Selanjutnya ada permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan jumlah total suatu barang yang ingin dibeli oleh setiap konsumen pada setiap tingkat harga. Atau dengan kata lain merupakan penjumlahan permintaan individual, atau kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar meliputi harga barang atau jasa itu sendiri, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, harga barang lainnya, dan faktor lainnya seperti tren, ekspektasi ekonomi. Yang keempat yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan pernyataan dengan menganggap hal lainnya sama atau konstan di mana kuantitas atau jumlah harga barang akan turun ketika harga akan suatu barang meningkat. Ini menggambarkan hubungan yang umumnya berlaku dalam ekonomi dan memungkinkan analis untuk memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi tingkat permintaan suatu produk. Contohnya, saat harga minyak goreng naik, permintaan akan menurun. Akibatnya, konsumen beralih ke cara memasak lainnya. Sebaliknya, jika harga minyak goreng sedang murah, permintaan akan meningkat atau membludak, sehingga konsumen akan berbondong-bondong membeli minyak goreng. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan dalam ekonomi adalah grafik atau representasi visual yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tersebut.
Kurva permintaan cenderung menunjukkan hubungan invers antara harga dan jumlah yang diminta, yang artinya semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah yang diminta, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi permintaan dalam bentuk umum. Fungsi permintaan dalam bentuk umum biasanya dijelaskan dengan persamaan matematis yang menghubungkan harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Biasanya dinyatakan sebagai berikut. Fungsi permintaan ini menggambarkan kompleks antara harga, pendapatan, preferensi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa. Ketika salah satu variabel ini berubah, hal itu dapat mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan barang dan jasa. Antara lain yaitu yang pertama, harga. Harga barang atau jasa itu sendiri adalah faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Biasanya ketika harga turun, permintaan meningkat, dan sebaliknya, karena naik turun mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah barang yang diminta. Yang kedua yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen adalah faktor penting. Ketika pendapatan konsumen meningkat, mereka cenderung membeli lebih banyak barang dan jasa, terutama barang normal. Sebaliknya, penurunan pendapatan dapat mengurangi permintaan. Yang ketiga yaitu kualitas barang. Konsumen menyukai barang yang berkualitas. Makin bagus kualitas barang, maka permintaan akan mengalami peningkatan. Yang keempat yaitu harga barang pengganti. Harga barang lain yang bisa digunakan sebagai pengganti untuk suatu produk juga mempengaruhi permintaan. Jika harga barang pengganti naik, permintaan untuk produk tertentu mungkin meningkat. Yang kelima yaitu preferensi konsumen. Selera dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa tertentu memainkan peran penting dalam permintaan. Perubahan tren, gaya hidup atau preferensi konsumen dapat mengubah permintaan. Yang keenam yaitu ekspektasi. Ekspektasi konsumen tentang harga di masa depan dapat mempengaruhi keputusan pembelian saat ini. Misalnya, jika konsumen mengharapkan harga suatu produk akan naik, mereka mungkin akan membelinya lebih banyak. Yang ketujuh yaitu faktor demografi. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk, usia, dan struktur keluarga juga dapat mempengaruhi permintaan. Demografi juga dapat mempengaruhi preferensi dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu perubahan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter seperti perubahan tarif pajak atau suku bunga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dan yang kesembilan yaitu perubahan dan kondisi ekonomi makro. Faktor-faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran juga berdampak pada permintaan. Yang ke-10 yaitu perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dan inovasi dapat mempengaruhi permintaan dengan mendapatkan produk baru atau mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk. Yang ke-11 yaitu perubahan faktor eksternal. Peristiwa eksternal seperti bencana alam, pandemi, atau peristiwa geopolitik dapat memiliki dampak signifikan terhadap permintaan. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan kompleksitas dalam memahami dan memproduksi perilaku permintaan dan ekonomi. Selanjutnya yaitu analisis permintaan. Dalam ekonomi, analisis permintaan adalah proses memahami perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa banyak barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Beberapa elemen utamanya yaitu: yang pertama ada hukum harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, ketika harga suatu produk turun, kuantitas yang diminta akan meningkat, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu faktor-faktor penentu permintaan. Faktor-faktor seperti harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, harga barang pengganti, harga barang pelengkap,
dan faktor-faktor eksternal mempengaruhi permintaan. Yang ketiga yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu produk dan kuantitas yang diminta. Biasanya kurva permintaan menurun, yang berarti ketika harga naik, jumlah yang diminta akan turun. Yang keempat yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah mengukur sejauh mana permintaan akan merespon perubahan harga. Yang kelima yaitu pengaruh pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, atau regulasi dapat mempengaruhi permintaan suatu produk. Analisis permintaan membantu produsen dan pengambilan kebijakan untuk memahami pasar dan membuat keputusan strategis, termasuk penetapan harga, perencanaan produksi, dan kebijakan pajak.